الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan, para akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Tarbiyah Cilandak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan kita setelah selesai dari pembahasan perang Badar. Sekarang kita akan bahas tentang kejadian-kejadian yang terjadi sebelum perang Uhud, karena antara perang Badar dengan perang Uhud ada sekitar 11 bulan ya, atau sekitar setahun ya. Sekitar setahun antara perang Badar dan perang Uhud. Dan kejadian-kejadian tersebut yang terjadi antara perang Badar, perang Uhud. Perang Badar terjadi pada 2 Hijriah, perang Uhud terjadi pada 3 Hijriah. Ada beberapa kejadian yang penting yang perlu kita ketahui. Yang pertama di antaranya wafatnya Ruqayyah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istrinya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana pernah kita jelaskan sebelumnya, Utsman bin Affan tidak diizinkan untuk ikut perang Badar karena dia diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merawat istrinya, yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan qadarullah, ternyata Ruqayyah meninggal dunia tatkala selesai perang Badar. Sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, Nabi mengirim 2 orang sebagai pemberi kabar gembira di kota Madinah akan kemenangan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Itu Nabi mengirim Zaid bin Harithah di antaranya ya. Kemudian Zaid bin Harithah segera memberi kabar gembira tentang kemenangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Zaid bin Harithah sampai di kota Madinah, dia mendapati putranya Usama bin Zaid yang sedang meratakan tanah di atas kuburannya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan ya, di mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Innama taghayyaba Utsman an Badr fa innahu kana tahta bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridah." Utsman bin Affan tidak ikut perang Badar karena dia tahtahu bintu Rasulillah, karena istrinya adalah Ruqayyah dan waktu itu sedang sakit, maka Utsman merawat Ruqayyah. Maka Nabi SAW berkata kepada Utsman setelah pulang dari perang Badar, "Innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmahu." Utsman, meskipun engkau tidak ikut perang Badar, kata Nabi SAW, engkau mendapatkan pahala seseorang yang ikut perang Badar. Bahkan kau mendapatkan sahmahu, itu kau dapat bagian dari ghanimah yang Rasulullah dapatkan dalam perang Badar, diberikan juga kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan ini ada di antara kemuliaan Utsman radhiyallahu taala anhu, tidak ikut perang Badar tapi dinilai seperti ikut perang Badar, bahkan mendapatkan sebagian ghanimah yang diperoleh oleh para sahabat dalam perang Badar. Setelah itu Ramadan, kita tahu perang Badar terjadi pada bulan Ramadan ya. Kemudian Syawal ya. Syawal pada tahun 2 Hijriah, itulah awal Idul Fitr yang terjadi di kaum muslimin ya, dan itu adalah hari kegembiraan yang sangat besar bagi kaum muslimin, terutama Idul Fitri mereka setelah perang Badar, setelah kemenangan yang luar biasa yang mereka raih dalam perang Badar yang disebut dengan Yaumul Furqan ya, hari pembeda. Ketika Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi mendapati ada 2 hari raya yang sering dirayakan oleh penduduk kota Madinah. Di situ mereka bersenang-senang, mereka bermain-main di hari tersebut ya. Maka Rasulullah SAW ketika datang dan melihat situasi ada 2 hari raya mereka, maka Nabi mengatakan, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma." Sungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari raya ini dengan 2 hari raya yang lain lebih baik. Yaumul Fitri wa Yaumun Nahar, hari Idul Fitr dan hari
Idul Adha, ya. Dan ini dalil bahwasanya dua perayaan yang sering mereka lakukan tersebut di-cancel oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diganti dengan dua hari raya baru, Idul Fitr dan Idul Adha. Yang hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya hari raya umat Islam ya tahunan cuma dua, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha, ya. Maka jadilah Idul Fitri, Idul Adha perayaan yang menggantikan dua hari raya yang biasa dilakukan oleh penduduk kota Madinah. Kemudian di antara peristiwa yang terjadi antara perang Badar dengan perang Uhud adalah pernikahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ali bin Abi Thalib telah menikah dengan Fatimah pada tahun pertama Hijriah. Tetapi Ali bin Abi Thalib baru tinggal serumah, yaitu baru menggauli Fatimah radhiyallahu taala anha pada tahun kedua Hijriah, setelah perang Badar. Perang Badar. Cuma para ulama khilaf. Setelah kita tahu perang Badar pada bulan Ramadan tahun kedua Hijriah. Nah, Ali tinggal serumah dengan Fatimah kapan? Ada yang mengatakan di bulan Syawal, ya, ada yang mengatakan di bulan Dzulhijjah. Intinya setelah perang Badar. Di antara dalil dan sebagaimana sering disampaikan bahwasanya orang-orang kebiasaan orang Arab dahulu, ya bahkan sampai sekarang mereka memisahkan antara akad dengan tinggal serumah, ya. Antara akad dengan tinggal serumah mereka pisahkan. Seperti Nabi SAW menikah dengan Aisyah ketika Aisyah berusia 6 atau 7 tahun, kemudian baru tinggal serumah dengan Aisyah 3 tahun berikutnya. Baru 3 tahun berikutnya akad dulu, baru kemudian 3 tahun berikutnya baru tinggal bersama-sama. Ali bin Abi Thalib menikah dengan Fatimah, kemudian tahun berikutnya baru kemudian tinggal serumah dengan Fatimah. Adapun dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib tinggal serumah dengan Fatimah setelah perang Badar sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib, ya, dalam sahih mereka berdua dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Kanat li syarifun min nasibi minal maghnam yauma Badar." Saya punya onta yang saya dapatkan dari bagian saya dari ghanimah tatkala perang Badar. Saya punya onta. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam a'tani syarifan minal khumus, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memberikan aku onta tersebut, ya, onta betina dari al-khumus, dari 1/5 yang merupakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma aradtu an abtaniya bi Fatimah binti Rasulillah, tatkala aku ingin mengambil Fatimah untuk tinggal serumah denganku, wa attu rajulan sawaghan min bani Qainuqa an yartahila ma'iya fanatiya bi idkhir aradtu an abi'ahu sawaghin. Maka aku waktu itu pergi bertemu dengan seorang sawag. Sawag itu ahli emas, untuk membuat emas, mengecat emas, membentuk emas dari Yahudi Bani Qainuqa. Aku minta seorang ahli perhiasan, ya, untuk pergi bersamaku. Jadi Ali minta tolong sama dia, ya, karena mereka bermuamalah antara kaum muslimin dengan orang Yahudi, meskipun berbeda agama, tapi mereka bermuamalah dan mereka punya perjanjian untuk bagaimana kenegaraan berjalan di kota Madinah, sebagaimana pernah saya sampaikan, yaitu ketika Nabi SAW sampai kota Madinah, Nabi mendapati beberapa komunitas, yaitu komunitas Yahudi, komunitas kaum musyrikin, dan komunitas kaum muslimin. Maka dibuatlah suatu nama piagam namanya Wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah. Disitulah ditulis beberapa aturan kenegaraan yang disepakati oleh komunitas-komunitas yang berbeda-beda agama tersebut, ya. Di antaranya walil Yahudi dinuhum walil muslimin dinuhum, kaum muslimin punya agama sendiri, Yahudi punya agama sendiri. Wal muslimun yunfiqun wal yahud yunfiqun, kalau terjadi perang maka dua-duanya harus saling berinfak untuk bela negara. Intinya terjadi muamalah, Rasulullah SAW juga berdagang dengan mereka, Ali bin Abi Thalib juga bermuamalah dengan mereka. Di antaranya dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Sahih Muslim, ketika Ali bin Abi Thalib ingin mengambil Fatimah dari rumah Nabi SAW untuk tinggal bareng, ini butuh biaya. Kebetulan dia punya onta yang merupakan ghanimah yang dia dapatkan dari perang Badar, ya. Maka dia pun berjanji dengan seorang Yahudi dari Bani Qainuqa yang ahli perhiasan untuk pergi bersama Ali bin Abi Thalib, menemani Ali, fanati bil idkhir, kemudian mereka membawa idkhir. Idkhir adalah semacam tumbuhan yang harum baunya, ya. Kemudian digunakan untuk di atap, ya. Aradtu an abi'ahu sawaghin, aku ingin jual idkhir kepada sawaghin, yaitu ahli-ahli emas, orang-orang Yahudi yang lainnya. Wa asta'ina bihi fi walimati ursin, dan aku berharap kalau uang yang aku dapatkan tersebut aku gunakan untuk walimah urs, karena butuh biaya, ya. Ketika
Ali bin Abi Thalib tinggal serumah dengan Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha ketika itu umurnya 18 tahun. Sementara Ali bin Abi Thalib umurnya 25 tahun. 25 tahun dengan 18 tahun. Disebutkan bahwasanya sebelum Ali bin Abi Thalib melamar Fatimah, Fatimah radhiyallahu anha ternyata sudah dilamar oleh orang-orang hebat. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq melamar Fatimah. Kemudian Umar bin Khattab juga melamar Fatimah, ya. Tetapi Nabi SAW menolak keduanya, ya, karena Fatimah masih kecil, ya. Dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Hibban dan juga dari Nasa'i dengan sanad yang sahih sesuai dengan kriteria sahih Muslim dari Ibnu Buraidah, dari Buraidah radhiyallahu anhu, beliau berkata, khataba Abu Bakar wa Umar Fatimah. Abu Bakar melamar Fatimah, Umar juga melamar Fatimah, maka Rasulullah SAW berkata, innaha saghirah, dia masih kecil. Fa khatabah Ali fa zawwajaha, kemudian dilamar oleh Ali, maka diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi berharap Ali yang menikahi dengan putrinya Fatimah, sehingga ketika Ali maju langsung diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan dari bahwasanya melihat umur juga penting dalam pernikahan, ya, karena itu lebih mudah untuk saling dekat, saling kasih sayang, kecuali ada maslahat yang lebih besar, ya, sebagaimana Nabi SAW menikah dengan Aisyah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, karena malaikat Jibril datang dalam mimpi Nabi SAW agar Nabi menikah dengan Aisyah meskipun umur yang jauh berbeda. Demikian juga ada maslahat yang seperti nanti kita sebutkan, Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kulthum, Umar menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Padahal umur yang berbeda, tapi ada maslahat itu pingin nasab, ada hubungan nasab antara Umar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana nanti akan kita sampaikan. Tapi memperhatikan usia antara mempelai lelaki dan mempelai wanita ini juga penting, ya, oleh karenanya ketika Abu Bakar dan Umar melamar Fatimah, maka Rasulullah SAW mengatakan dia masih kecil, ya. Demikian juga datang dalam satu riwayat dengan sanad yang hasan dari Buraidah, dia berkata, qala nafar minal ansar li Ali, sekelompok orang Ansar berkata kepada Ali, indaka Fatimah. Ya, Fatimah, siapa? Ayo lamarlah Fatimah, intinya isyarat, lamarlah Fatimah. Maka Ali bin Abi Thalib pun datang kepada Rasulullah SAW. Rasulullah ini sama Ali sepupuan, kan? Ali bin Abi Thalib pamannya Nabi SAW. Nah, Muhammad bin Abdullah, Ali bin Abi Thalib, Abu Thalib dan Abdullah bersaudara, satu ayah, satu ibu. Bapaknya Abdul Muttalib, kemudian sama-sama satu ibu, punya anak diantaranya Abu Thalib dan Abdullah. Abdullah punya anak Muhammad SAW, Abu Thalib punya anak Ali. Ya, hanya saja Ali sejak kecil bersama Nabi karena bapaknya Abu Thalib miskin, sehingga Nabi yang merawat Ali bin Abi Thalib, ya. Nabi sangat sayang kepada Ali bin Abi Thalib. Akhirnya datanglah Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, "Ma hajatu ibni Abi Thalib?" Apa keperluan putranya Abu Thalib? Maka Ali berkata, "Ya Rasulullah, Fatimah bintu Rasulillah. Aku ingin melamar putrimu Fatimah." Maka Rasulullah SAW berkata, "Marhaban wa ahlan." Selamat datang. Halo, selamat datang, ya. Nabi tidak ngomong yang lain, cuma selamat datang, ya. Selamat, ya, marhaban itu tarhib, yaitu ucapan hangat, ya, untuk mengucapkan selamat seperti kita. Kalau orang datang marhaban, ahlan, selamat datang, ayo masuk misalnya. Maka Ali bin Abi Thalib mendengar jawaban Nabi cuma demikian. Nabi tidak mengatakan iya, Nabi tidak mengatakan oke. Kemudian Ali bin Abi Thalib keluar ketemu dengan sekelompok kaum Ansar tersebut dan mereka sedang nunggu apa kabarnya, apakah lamaran Ali diterima atau tidak. Faqalu ma wara'ak? Bagaimana hasilnya lamaranmu kepada Fatimah, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala ma adri, kata Ali, saya enggak tahu. Walakinnahu qala li marhaban wa ahlan. Tetapi Rasulullah SAW berkata kepadaku marhaban wa ahlan. Maka mereka mengatakan yakfika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ihdahuma a'taqal ahl wa a'taqal marhab. Sudah cukup, itu berarti Nabi terima. Nabi bilang marhaban saja berarti sudah diterima. Apalagi ini berkata marhaban wa ahlan, yaitu selamat datang, selamat datang. Artinya marhaban ditambah dengan ahlan ini penekanan. Ya, kalau satu saja Nabi ucapkan berarti diterima, apalagi Nabi ucapkan dua-duanya, ya. Dalam riwayat yang lain, Ali bin Abi Thalib datang melamar Fatimah kepada Rasulullah SAW. Kemudian Ali ngaku, dia berkata, "Mali min syai'in fa kaifa?" Kata dia, "Ya Rasulullah, aku tidak punya apa-apa, ya. Gimana mau menikah?" Ya, kemudian aku sebutkan tentang hubungan kekerabatan, ya. Dan aku
melamar putrinya yaitu Fatimah. Nabi bertanya, "Halaka min syai'?" Kau punya sesuatu? Mau nikah? Mau akad nikah? Ya, mau akad nikah butuh mahar, butuh walimah. Qultu la, kata Ali, tidak ada apa-apa. Maka Nabi ingatkan, "Fa aina dir'ukal hutamiyatu?" Mana baju perangmu yang hebat yang dikenal dengan hutamiyah, yaitu yang kuat kalau terkena pedang maka pedang yang rusak. Mana baju perangmu tersebut? Qala hiya indi, saya ada baju perangku. Kata Nabi, "Fa'atiniha, berikan baju perangmu kepadaku," ya. Maka kata Ali, aku radhiyallahu anhu, aku pun berikan baju perangku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya Ali bin Abi Thalib menjual baju perangnya tersebut. Demikian juga sebagian barang-barangnya dia jual untuk nikah, butuh mahar, butuh walimah. Fabalagha 480 dirhaman. Maka alhamdulillah setelah dijual laku 480 dirham. 480 dirham. 480 dirham itu kira-kira berapa? Kira-kira kalau kita katakan 12 dirham sama dengan 1 dinar, berarti 480 bagi 12 sama dengan 40 dinar. 40 dinar, 1 dinar tuh 4/4 gram emas kali 4,25 sama dengan sekitar 170 gram. 170 gram emas kira-kira, ini kira-kira dikurskan kira-kira 170 gram emas. Ini cukup banyak ya maharnya Ali yang Ali belikan kepada Fatimah, karena baju perang mahal dahulu, begitu dijual dapat duit banyak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk 2/3-nya dibelikan minyak wangi dan sisanya 1/3 dibelikan baju. Nah, mereka perhatian sama minyak wangi. Baik. Kemudian Rasulullah pun menyiapkan Fatimah untuk diantar kepada Ali bin Abi Thalib ya. Yaitu Rasulullah fi khamilin wa qirbatin wa wisadati adamin hashuha liful idkhir. Rasulullah menyiapkan untuk Fatimah sebuah kain yang bagus ya. Kain yang lembut ya, kemudian qirbah, ada juga tempat air, kemudian ada bantal, kemudian bantal tersebut isinya adalah serabut-serabut dari idkhir. Tatkala Ali bin Abi Thalib ingin tinggal serumah dengan Fatimah, Rasulullah SAW berkata kepada Ali, "Ya Ali, innahu la budda lil ursi min walimah." Ya Ali, ya, harus ada walimah. Pernikahan ada walimah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Alayya kabsyun," saya tanggung 1 ekor kambing. Kemudian yang lainnya nanggung ar-rahtun minal ansar asau'an min dzurratin. Maka sebagian kaum Ansar kumpul-kumpul ya beberapa sa' dari gandum atau dari jagung atau dari tepung, sudah bikin walimah. 1 ekor kambing sama beberapa kilo dzurrah atau jagung atau tepung mungkin untuk dibuat roti. Kemudian ketika malam pengantin atau malam pertemuan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, maka Rasulullah berkata kepada Ali, "La tuhdits syai'an hatta talqani." Ya, jangan kau melakukan sesuatu sampai kau bertemu dengan aku. Maka Rasulullah SAW pun minta didatangkan air. Rasulullah SAW berwudu. Kemudian Rasulullah SAW menumpahkan air tersebut kepada Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Nabi berdoa, "Allahumma barik fihima." Ya Allah, berilah berkah kepada keduanya, Ali dan Fatimah. Wa barik alaihima, dan curahkanlah berkah kepada mereka berdua. Wa barik fi naslihima, dan berkahilah keturunan mereka berdua. Dari pernikahan Fatimah dengan Ali radhiyallahu ta'ala anhu lahirlah beberapa anak. Yang pertama adalah Al-Hasan, kemudian Al-Husain, kemudian Muhassin, Ummu Kulthum dan Zainab. Jadi 3 anak laki-laki, Hasan, Husain, Muhassin. Kemudian perempuan 2, Ummu Kulthum dan Zainab. Jadi 5 anak, 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang pertama adalah Hasan, yang paling tua. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib disebut dengan Abul Hasan ya, karena yang paling tua anaknya adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, tatkala wulidal Hasan samaituhu harban. Ketika Hasan lahir, aku menamakan Hasan dengan harb. Harb itu artinya perang ya. Orang-orang Arab dahulu senang menamakan anak mereka dengan nama-nama yang sangar. Ya. Seperti apa namanya? Harb. Harb artinya perang ya. Seperti Laits ya, seperti Fahad artinya macan ya. Laits artinya serigala ya, atau kemudian Hamzah singa. Mereka suka nama-nama tersebut karena orang-orang Arab dahulu terkenal dengan peperangan ya. Haidarah artinya singa ya.
Oleh karenanya ketika Ali bin Abi Thalib dalam perang Khandaq, kemudian dia menakut-nakuti musuh, dia berkata, "Ana alladzi sammatni ummi Haidarah, kalaithi ghabatin karihil manzara." Ya, aku adalah orang yang ibuku menamaiku dengan singa, seperti singa yang menakutkan di tengah hutan yang menakutkan pemandangannya. Ya, ini nakut-nakuti musuhnya ya. Makanya nama-nama mereka terkadang nama-nama yang menakutkan seperti sampai sekarang Fahad ini macan ya. Macan. Kemudian misalnya Hamzah, kemudian misalnya tadi Laits ya. Kemudian ketika Hasan lahir dia namakan Harb itu peperangan. Faja'a Rasulullah SAW kemudian ingin lihat cucunya. Rasulullah berkata, "Aruni ibni, mana putraku?" "Ma samaitumuhu, apa yang kalian namakan dia?" "Qultu Harban, aku namakan dia dengan Harb." Faqala bal huwa Hasanun. Nabi bilang enggak, ganti dengan nama Hasan. Akhirnya ketika lahir yang berikutnya Husain. Jadi Hasan dan Husain ini bukan kembar ya, jangan orang menyangka Hasan Husain kembar, tidak. Hasan dulu baru kemudian Husain belakangan. Ketika lahir Husain samaituhu Harban. Ketika Husain lahir aku namakan lagi Harb ya. Ali senang punya nama-nama yang semangat peperangan. Harb, perang artinya. Rasulullah SAW berkata, "Aruni ibni." Rasulullah datang lagi tengok cucunya, "Tunjukkan kepadaku mana cucuku." "Ma samaitumuhu." Kalian kasih nama apa cucuku ini? "Qultu Harb." Kata Ali bin Abi Thalib, saya namakan Harban, yaitu perang. Kata Rasulullah SAW, "Bal huwa Husain." Ganti dengan apa? Husain ya. Tatkala lahir anak ketiga, Ali bin Abi Thalib masih semangat, kasih lagi nama anaknya Harb, anak laki-laki yang ketiga. Rasulullah SAW datang lagi tengok cucunya yang ketiga, "Aruni ibni," mana cucuku? "Ma samaitumu," apa yang kalian berikan nama kepadanya? "Qultu Harban." Kata Ali bin Abi Thalib, saya namakan dengan Harban. Kata Nabi SAW, "Bal huwa Muhassin." Dia namanya Muhassin. Jadi Hasan, Husain dan Muhassin. Ya. Ketika Hasan dan Husain lahir, maka Nabi SAW mengakikahkan mereka berdua pada hari ke-7 kelahiran mereka berdua ya. Datang dalam riwayat ya dari Ibnu Hibban radhiyallahu taala anhuma, dari Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dengan sahihnya juga dalam sanad yang hasan ya. Dan ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud ya. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, Aisyah berkata, "Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Hasan wa Husain yaum as-sabi'." Wa sammahuma. Rasulullah sallallahu mengakikahkan Hasan dan Husain pada hari ke-7 dan memberi nama mereka berdua pada hari ke-7. Wa amara an yumata an ra'sihimal adha, dan Nabi menyuruh untuk menghilangkan rambut atau menggunduli rambut mereka berdua. Dan Abu Dawud tadi Ibnu Hibban dan Hakim yang riwayat berikutnya dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabshan." Rasulullah sallallahu mengakikahkan Hasan dan Husain seekor kambing, yaitu Hasan seekor kambing, Husain seekor kambing. Ini dibahas oleh para ulama karena kita tahu sunnahnya adalah 2 ekor kambing ya. Syatani mukafaitani ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam diakikahkan 2 kambing yang setara ya untuk laki-laki. Kalau perempuan baru 1 ekor kambing. Tetapi kenapa dalam hadis ini disebutkan Nabi mengakikahkan Hasan 1 ekor kambing dan Husain juga 1 ekor kambing? Datang dalam sebagian riwayat dikatakan kabsyaini, 2 ekor kambing ya. Tetapi sebenarnya mengatakan hadis yang seekor kambing juga kuat, dan ini dalil bahwasanya Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah semampumu. Kalau seorang kebetulan tatkala hari ke-7, hari akikah, dia tidak punya uang kecuali hanya untuk beli seekor kambing, dia boleh akikah seekor kambing saja, boleh. Ya. Kemudian dia ingin akikah yang kedua lain waktu, enggak ada masalah, dan itu pendapat para ulama ya, karena bisa dicicil satu dulu, enggak punya duit ya. Duit yang lain untuk makan, untuk yang lainnya beli kambing 2 ekor sekaligus enggak mampu, ya udah beli 1 ekor dulu, diakikahkan sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti lain waktu diakikahkan lagi yang berikutnya. Wallahu taala alam bissawab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mentahnik ya putranya tersebut ya. Adapun Hasan ya, cucunya tersebut Hasan dan Husain. Adapun Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya, putra dari Ali dan putra dari Fatimah Az-Zahra ya, lahir pada pertengahan Ramadan atau bulan Sya'ban pada tahun 3 Hijriah, yaitu Ali dan Fatimah tinggal serumah pada tahun 2 Hijriah ya, setelah perang Badar. Kemudian tahun berikutnya lahir
Ya, jadi begitu tinggal langsung Fatimah langsung mengandung, tidak lama kemudian tahun berikutnya sudah lahirlah Hasan. Maka Nabi SAW mentahnik, yaitu menggigit-gigit, melumat-lumat korma, kemudian dengan air liurnya kemudian dimasukkan ke dalam mulut Al-Hasan. Dan Rasulullah SAW sangat sayang dengan Hasan. Ya. Terkadang dalam riwayat disebutkan sampai Nabi mengisap lidahnya Hasan. Ya. Rasulullah SAW memeluknya dan Rasulullah SAW mencandainya. Bahkan dalam riwayat terkadang Rasulullah SAW sedang sholat, tahu-tahu Hasan naik, kemudian Hasan naik di atas leher Nabi SAW, kemudian Nabi dijadikan kuda-kudaan sampai Nabi sujud dalam kondisi lama. Ya, sampai Nabi sujud dalam kondisi lama, para sahabat ikut sujud lama. Sampai sang perawi hadis seorang sahabat lihat, ada apa kok Nabi sujud lama? Ternyata ada Hasan sedang naik di pundak Nabi SAW. Setelah selesai sholat, orang-orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, ya, unzila alaika am hadatsa syai'? Kenapa kau sujud lama? Apakah turun ayat ketika sedang sujud, turun wahyu, ataukah telah terjadi sesuatu? Kata Nabi SAW, kullu dzalika lam yakun. Semua itu tidak ada, tidak terjadi sesuatu, tidak ada wahyu turun. Walakin ibni hadza irtahalani. Ya. Wa karihtu ya an uajjilahu ya alai. Kata Rasulullah, tidak ada terjadi apa-apa, tapi ini cucuku, jadikan aku tunggangan, dan aku tidak ingin mengganggu diri lagi enjoy main kuda-kudaan di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sujud lama. Begitu sayangnya Nabi kepada cucunya, sampai para sahabat juga ikut sujud lama jadi korban karena Hasan naik di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana sayangnya Rasulullah SAW kepada Hasan. Demikian juga putra yang lain, cucunya yang lain, Al-Husain. Ya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah berkhutbah di mimbar. Ketika dia sedang khutbah di mimbar, tiba-tiba Hasan dan Husain berjalan, terjatuh, maka Rasulullah SAW turun dari mimbar, ngambil dua cucunya, kemudian dibawa di atas mimbar, kemudian lanjutkan khutbahnya. Ya. Kata Nabi SAW, inni ru'aitu hadaini yamshiyani. Aku lihat dua cucuku ini sedang berjalan, wa ya'thuran, dan mereka berdua terjatuh-jatuh. Falam amlik an nazaltu ilaihiman. Aku tidak tega, akhirnya aku turun bawa kedua cucuku tersebut. Ya. Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ya, adalah orang yang tampan. Disebutkan Hasan bin Ali dari sangat mirip dari Nabi SAW dari bagian atas, ya. Adapun dari bagian bawah yang mirip dengan Nabi adalah Al-Husain. Tapi kalau bagian dada ke atas miripnya seperti Nabi adalah Al-Hasan. Makanya ketika Ali dengan Al-Hasan, kemudian datang Abu Bakar, kemudian Abu Bakar kemudian mengendong Hasan, kemudian Abu Bakar berkata, syabihun bin Nabi la syabihun bi Ali. Yaitu Abu Bakar mencandai Ali bin Abi Thalib, mengatakan, anakmu ini bukan mirip kamu, hai Ali, tapi mirip kakeknya Nabi SAW. Hasan tampan, ya, orangnya tampan, kemudian gagah, ya, kemudian terpuji, orangnya sangat baik, ya, sangat bertakwa, wara, hebat, ya. Hasan bin Ali bin Abi Thalib sangat berakhlak mulia. Terkumpul pada Hasan bin Ali bin Abi Thalib berbagai banyak kebaikan. Tetapi yang jadi masalah, disebutkan bahwasanya bukan masalah, ini perkara yang biasa, ya, bagi seorang yang sederajat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Disebutkan dalam biografi beliau, di antaranya menyebutkannya adalah Az-Zahabi dalam Syiar A'lam Nubala. Beliau berkata, wa kana min kahan mitlaqan. Hasan bin Ali ini suka menikah dan suka mencerai. Tazawwaja nahwan min 70 imra'atan. Dia menikah sekitar dengan 70 orang wanita. Wa qallama kana yufariquhu arba'u dharair. Hampir tidak pernah istrinya 3, selalu 4. Mungkin variabelnya ganti-ganti, tapi selalu 4, ya. Lengkap, ya. Diriwayatkan dari Ja'far As-Shadiq, anna Aliyan qala, Ali berkata kepada penduduk kota Kufah, ya ahlal Kufah, la tuzawwiju Al-Hasan fa innahu mitlaqun. Wahai ahlul Kufah, penduduk kota Kufah, jangan kalian menikahkan putri kalian dengan Hasan. Dia adalah seorang yang suka menceraikan istrinya. Maka ada orang yang komentar terhadap Ali, dia berkata, wallahi lanuzawwijannahu, ya. Fama radhiya amsaka wa ma kariha talaq. Kata seorang mengomentari, wahai Ali bin Abi Thalib, demi Allah kita tetap akan menikahkan putri kita dengan Hasan. Dia suka tahan, enggak suka ceraikan, enggak ada masalah, ya. Ya, dan Hasan tampan, dan sebagian ulama berpendapat Hasan melakukan demikian karena dia ingin memperbanyak ahlul bait.
Dan dia tidak menzalimi ya. Orang juga senang dekat dengan dia, diceraikan juga tidak jadi masalah. Yang penting sudah punya anak dari Al Hasan, bagaimana tidak bangga punya keturunan dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Saya punya sebagian kawan-kawan di Saudi, mereka syarif, asyraf keturunan Nabi SAW dari jalur Al Hasan. Dari jalur Al Hasan. Sebagaimana sebagian Ahlul Bait dari jalur Al Husain ya. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencium Al Hasan, kemudian beliau berkata ya, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, sungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia. Wa ahibba man yuhibbuh, dan Allah cintailah orang yang mencintai Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ya. Rasulullah SAW dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah memuji Al Hasan. Ketika Nabi SAW sedang berkhutbah, datang Al Hasan, maka Rasulullah SAW berkata, Inna ibni hadza sayyidun, sungguhnya cucuku ini adalah pemimpin. Wala Allah an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan semoga dengan sebab dia Allah akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Dan itu terjadi ya, yang dimaksud dengan dua kelompok besar dari kaum muslimin adalah pasukannya Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Ketika Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, maka yang diangkat jadi khalifah adalah Al Hasan ya. Sementara Muawiyah punya pasukan banyak di Syam, maka kemudian Hasan datang dengan pasukannya yang besar, kemudian Muawiyah juga dengan pasukannya yang besar. Ketika mereka bertemu, maka Hasan tanazala ya anil khilafah. Maka Hasan menyerahkan khilafah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan ini menunjukkan akhlak yang mulia dari Hasan. Ya, dia seorang pemberani, dia tidak penakut ya. Dia tidak, tapi dia ingin persatuan kaum muslimin. Sehingga tahun tersebut disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan. Di antaranya karena pengorbanan Hasan. Dia tidak tamak dengan kepimpinan. Dia tidak tamak dengan penghormatan. Dia serahkan pimpinan tersebut kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan ini di antara kehebatan Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Dan Nabi mengatakan, Inna ibni hadza sayyidun, sungguhnya cucuku ini adalah seorang pemimpin dan dia akan mendamaikan dari dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ya, dan ini adalah hal yang sangat mengherankan bagi orang-orang Syiah. Kenapa? Orang Syiah paling anti Muawiyah. Mereka mengatakan Muawiyah kafir, Muawiyah kafir, Muawiyah kafir. Kerjaan mereka maki-maki Muawiyah. Sampai saya pernah ke kuburan Baqi, saya dapati sekelompok anak-anak Syiah, kemudian mereka menginjak-injak, memaki-maki, mereka menyangka itu kuburan Muawiyah, maka mereka maki-maki, laknat Muawiyah. Dilaknat Muawiyah di situ ya. Ya, mereka suka mengkafirkan Muawiyah. Sementara orang-orang Syiah punya keyakinan bahwasanya seluruh imam-imam mereka yang 12, di antaranya Ali, Hasan, Husain, dan Hasan adalah imam kedua. Imam pertama Ali bin Abi Thalib, imam kedua Hasan. Kata mereka 12 imam mereka semuanya maksum. Maksum tidak mungkin melakukan kesalahan. Ini yang mereka yakini, maksum. Tetapi aneh, sekarang Hasan katanya maksum, tidak punya melakukan kesalahan. Muawiyah kafir. Ini menurut keyakinan mereka. Sekarang kita berbicara dengan kacamata Syiah. Hasan maksum, tidak mungkin salah. Muawiyah kafir. Nah, kenapa yang maksum ini menyerahkan kepimpinan kepada orang kafir? Ini teka-teki yang tidak pernah mereka bisa jawab. Berarti seharusnya Hasan tidak maksum atau Muawiyah tidak kafir. Adapun bergabung keduanya, Hasan tidak mungkin salah, Muawiyah kafir, maka ini tidak mungkin terjadi. Bagaimana Hasan yang maksum menyerahkan pimpinan kepada orang kafir untuk mengimami kaum muslimin seluruhnya tatkala itu? Jadi mustahil. Yang benar bahwasanya Hasan tidak maksum dan Muawiyah tidak kafir, ya. Karena sampai sebagian orang Syiah tidak begitu mengagungkan Hasan, mereka lebih mendahulukan Husain, padahal Hasan lebih mulia daripada Husain ya. Dua-duanya adalah cucu Nabi yang mulia, tapi Hasan secara kedudukan lebih mulia daripada Husain radhiyallahu ta'ala anhuma ajma'in. Dan ini sebagai kebenaran dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya cucuku ini adalah pemimpin yang akan mendamaikan dua kelompok besar dari kaum muslimin. Ini juga adalah tazkiyah, rekomendasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti dua kelompok yang bertikai tersebut adalah sama-sama muslimin semuanya. Kelompok Muawiyah maupun kelompok Al-Hasan. Ini juga adalah bahwasanya khalifah boleh diserahkan kepada orang yang mafdhul, yang bukan lebih utama. Hasan tentu lebih utama ya. Dan masih ada sahabat-sahabat lain yang ikut perang Badar tatkala itu, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, tetapi diberikan kepada Muawiyah. Enggak ada masalah, yang penting kaum muslimin sepakat mengangkat Muawiyah, bukan dia yang paling terbaik tatkala, tapi boleh dijadikan khalifah. Adapun
wafatnya Hasan, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dia wafat sebagaimana biasanya, ya. Datang sebagian riwayat dia wafat seperti biasa, dan sebagian riwayat diperselisihkan tentang kesahihannya bahwasanya dia wafat dalam kondisi diracun. Kemudian khilaf para ulama siapa yang meracuninya tidak diketahui, tidak ada riwayat yang jelas. Tetapi dalam riwayat disebutkan Al-Husain datang kepada Hasan. Dia berkata, ya, man saqaka summan, wahai kakakku, siapa yang berikan kau racun? Kata Hasan, la ukhbiruk, saya tidak akan kabarkan kepadamu. Ya. Akilu amrahu ila Allah, aku serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya, subhanallah, Hasan tidak pendendam, meninggal dalam kondisi diracuni, akhlak mulia, meninggalkan kekuasaan, luar biasa. Ini akhlak cucu Nabi satu ini, Al Hasan radhiyallahu taala. Semuanya Hasan juga luar biasa. Dua-dua sama-sama luar biasa, ya. Adapun Al Husain, maka radhiyallahu anhu, beliau lahir pada bulan Sya'ban tahun keempat, yaitu setahun, ya. Setelah Hasan, beda setahun, ya. Dan disebutkan bahwasanya dia adalah orang yang paling mirip dengan Nabi dari bagian bawah, itu mungkin cara jalannya, bentuk kakinya sangat mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Ali bin Abi Thalib pernah berkata, Al Hasan asbahun nas bi Rasulillah ma baina sadr ila ras, wal Husain asbahun nas bi Rasulillah ma kana asfala min dzalik. Hasan adalah orang yang paling mirip dengan Rasulullah dari dada ke atas. Adapun Husain adalah dari bagian bawah, ini yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kedua cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hasan dan Husain, pernah dipuji oleh Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al Hasan wal Husain sayyida syababi ahli jannah. Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda di surga. Pemimpin para pemuda di surga. Dan kita tahu Al Husain radhiyallahu anhu meninggal dengan dizalimi, mati syahid pada tahun 61 Hijriah di Karbala di Irak, ya. Pada hari Jumat, hari Asyura, ya, 10 Muharram, ya. Dan ketika itu beliau umurnya 58 tahun, ya. Ceritanya panjang, tapi intinya dia dibunuh dengan kezaliman radhiyallahu taala anhu. Adapun anak yang ketiga dari Ali dan Fatimah, Muhassin. Bagaimana Muhassin? Muhassin meninggal dalam kondisi masih kecil, ya. Kata Ibnu Hajar bahwasanya para ulama ahli sejarah sepakat bahwasanya Muhassin bin Ali bin Abi Thalib meninggal ketika dia masih kecil di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Hasan dan Husain meninggal setelah Rasulullah SAW meninggal, ya. Tetapi Muhassin lahir di zaman Nabi SAW dan meninggal ketika masih kecil. Adapun putri Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, Ummu Kulsum, kita bilang putrinya dua, Ummu Kulsum dan Zainab. Bagaimana Ummu Kulsum? Ummu Kulsum lahir sekitar pada tahun 6 Hijriyah, ya. Dia bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Ummu Kulsum dinikahi oleh siapa? Oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Bagaimana pernikahannya? Yaitu Umar bin Khattab datang kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian melamar Ummu Kulsum. Ummu Kulsum masih kecil, Umar sudah cukup tua. Maka Umar berkata, ankihniha, nikahkanlah putrimu kepadaku. Ya, kata Ali bin Abi Thalib, inni arsuduha li ibni akhi Abdullah bin Ja'far. Aku siapkan putriku ini untuk putra saudaraku, ya, yaitu Abdullah bin Ja'far, ya. Ali punya saudara namanya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib meninggal dalam perang Mu'tah, ya, kakaknya Ali, ya. Dan Ja'far punya anak namanya Abdullah, maka dia ingin nikahkan dengan sepupunya. Jadi anaknya Ummu Kulsum menikah dengan sepupunya sendiri Abdullah bin Ja'far, ya, seumur, kemudian sebaya. Maka Umar berkata, ankihniha fa wallahi ma minan nasi ahadun yarsudu min amriha ma arsuduhu. Kata Umar, nikahkanlah dia denganku. Tidak ada orang yang paling menunggu putrimu seperti aku, ya, kata Umar bin Khattab. Fa'ata Umar, maka akhirnya Umar pun dinikahkan oleh Ali dengan putrinya Ummu Kulsum. Setelah itu Umar datang kepada kaum Muhajirin. Umar berkata, ala tuhannuni, tidak kalian mengucapkan selamat kepadaku? Kata mereka, biman ya Amirul Mukminin. Waktu itu Umar adalah khalifah, ya, Amirul Mukminin. Kau menikah dengan siapa? Kita mau ucapkan selamat, nikah dengan siapa? Maka Umar berkata, bi Ummi Kulsum binti Ali. Umar bangga bisa menikah dengan putrinya Ali bin Abi Thalib. Ummu Kulsum binti Ali wa ibnati Fatimah binti Rasulillah. Saya menikah dengan Ummu Kulsum putrinya Ali, dan saya menikah dengan Ummu Kulsum putrinya Ali sekaligus putrinya Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini sami'tu Rasulullah sallallahu yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu berkata, kullu nasabin wa sababin yanqati'u yaumal qiyamah illa ma kana min sababi wa nasabi. Seluruh nasab dan seluruh hubungan terputus pada hari kiamat kecuali hubunganku dan nasabku. Fa ahbabtu an yakuna baini wa bain Rasulullah sallallahu nasabun wa sababun. Aku ingin, ya, aku punya hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik nasab maupun kalau tidak nasab ya dengan pernikahan. Ya. Dan ini juga kisah pernikahan Umar dengan Ummu Kulsum juga membingungkan orang Syiah. Kenapa orang Syiah mengatakan Ali ma'sum? Karena imam yang pertama. Sementara mereka mengatakan Umar bin Khattab lebih kejam dari Fir'aun. Mereka mengkafirkan Umar bin Khattab dan berbagai banyak tuduhan. Bahkan mereka melakukan perayaan atas wafatnya Umar bin Khattab. Hari kematian Umar bin Khattab mereka bergembira ria tatkala Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi, ya. Ya, Abu Lu'lu' al-Majusi, ya. Mereka bangga dengan hal tersebut. Tapi anehnya ternyata Umar menikah dengan putrinya Ali. Ya, mereka akhirnya memiliki banyak tafsiran. Di antaranya mereka mengatakan apa? Ali terpaksa, kalau enggak Ali dibunuh. Subhanallah. Sejak kapan Ali penakut? Bagaimana dia rela menikahkan putrinya dengan orang yang lebih kejam dari Fir'aun menurut kacamata Syiah? Ali bukan orang penakut, Ali pemberani. Ali yang ketika masih kecil tidur di tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela untuk mati membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ali yang ketika perang Khandaq melawan Amr bin Wud, tokoh hebat yang kemudian yang maju adalah Ali bin Abi Thalib. Siapa yang bilang Ali? Ali sangat pemberani radhiyallahu taala anhu. Kalau memang Umar ini bermasalah, ngapain dia rela melepaskan putrinya kepada lelaki bermasalah yang lebih kejam dari Fir'aun? Ya, bahkan mereka bikin cerita ketika Umar bin Khattab datang ke rumah Ali, dobrak pintu sampai Fatimah tergeser sampai akhirnya Muhassin keguguran. Kata mereka Muhassin meninggal keguguran gara-gara siapa? Gara-gara dipukul oleh Umar. Kemudian Ali diam-diam saja, istrinya digituin sama Umar. Ini semua cerita kebohongan orang-orang Syiah. Di antara peristiwa yang membingungkan mereka adalah ternyata Umar menikah dengan Ummu Kulsum putrinya Ali. Ini berarti kan ada hubungan kasih sayang antara mertua dengan menantu. Ya. Mustahil Ali benci kepada Umar kemudian merelakan putrinya, ya. Ada yang mengatakan enggak, yang menikah dengan Umar adalah setan. Jadi Ali datang ke dukun kemudian minta datangkan, akhirnya ada jin perempuan menyamar jadi putrinya Ali. Ini juga kebohongan luar biasa. Yang membantah ini semua, ternyata pernikahan antara Umar dengan Ummu Kulsum lahir seorang anak namanya Zaid bin Umar. Namanya Zaid bin Umar, ya. Zaid bin Umar, ya. Kemudian setelah lahir Zaid bin Umar, akhirnya Umar meninggal dunia, ya. Kemudian akhirnya Ummu Kulsum dinikahi dengan sepupu-sepupunya, anak-anaknya Ja'far. Setelah itu dinikahi oleh Aun bin Ja'far. Ternyata Aun bin Ja'far meninggal dunia lagi. Kemudian Ummu Kulsum dinikahi oleh Muhammad bin Ja'far. Ternyata Muhammad bin Ja'far meninggal lagi. Akhirnya dinikahi oleh Abdullah bin Ja'far, ya, sebagaimana yang direncanakan oleh Ali bin Abi Thalib. Akhirnya suami terakhirnya Abdullah bin Ja'far. Kemudian disitulah Ummu Kulsum meninggal ketika bersuamikan Abdullah bin Ja'far. Adapun Zainab bintu Ali radhiyallahu taala anhuma, ya, maka beliau lahir di masa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau adalah perempuan wanita yang sangat mulia, ya. Kemudian dia dinikahkan dengan Abdullah bin Ja'far, ya. Kemudian lahirlah beberapa anak dari pernikahan dengan Abdullah bin Ja'far, di antaranya Ali, kemudian di antaranya Aun al-Akbar, kemudian Abbas, Muhammad, kemudian Ummu Kulsum juga, ya. Namun dia waktu itu bersama dengan Al-Husain. Ketika Al-Husain terbunuh, kemudian dia dibawa ke Damaskus, kemudian meninggal di sisi suaminya Abdullah bin Ja'far. Itulah Zainab bintu Ali. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ali menikah dengan Fatimah, punya anak 5 tadi, ya. Dan Ali tidak pernah poligami. Sampai suatu hari Ali ingin poligami, ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal. Ini terjadi jauh, yaitu setelah Fatu Makkah, disebut setelah Fatu Makkah, itu Abu Jahal sudah tewas, ya. Kemudian
Ali ingin menikah dengan putrinya Abu Jahal. Maka akhirnya Fatimah datang mengeluh kepada Rasulullah SAW. Fatimah mengeluh dan Rasulullah sangat sayang kepada Fatimah. Kenapa sangat sayang? Para ulama menyebutkan di antaranya seluruh putri-putri Nabi meninggal di masa kehidupan Nabi SAW. Dan tinggal putri satu-satunya itu Fatimah. Jadi Nabi sangat sayang kepada Fatimah. Apalagi Fatimah cara jalannya persis seperti jalannya Nabi sebagaimana Aisyah sifatkan. Ya. Kemudian yang berikutnya Fatimah diuji dengan ujian yang luar biasa, itu meninggal bapaknya. Bapaknya meninggal di masa kehidupannya. Makanya Fatimah 6 bulan setelah Rasulullah meninggal, beliau juga meninggal dunia. Intinya ketika itu putri Nabi cuma satu, Fatimah. Ya. Semua anaknya semua meninggal, tinggal sini anaknya tinggal satu. Fatimah, apalagi Fatimah, dari Fatimah kemudian lahir cucunya Hasan dan Husain. Maka ketika Ali melamar, bahkan sudah melamar putrinya Abu Jahal. Abu Jahal sudah tewas. Maka Fatimah mengetahui, suamiku melamar. Maka Fatimah pun datang kepada Nabi SAW, dia berkata, yaz'umu qaumuka annaka la taqdhab li banatika. Wahai Rasulullah, kaummu menyangka kau tidak marah membela putrimu. Hadza Aliyun nakihun binta Abi Jahal. Ini Ali akan menikahi, sudah ngelamar nih, akan menikahi putrinya Abu Jahal. Maka Rasulullah SAW pun berdiri, kemudian dia berkhutbah, bertasyahud. Kemudian beliau berkata, amma ba'du, ankahtu Abul As bin Rabi' fahaddatsani wa sadaqani. Aku menikahkan Abul As dengan putriku Zainab bintu Muhammad, dan dia menyampaikan kepadaku dan dia jujur. Wa inna Fatimata bat'atun minni. Ya, sungguhnya Fatimah adalah sepotong dari dagingku. Wa inni akrahu an yasu'aha wallahi la tajtami' bintu Rasulillah wa bintu aduwillah inda rajulin wahid. Dan aku tidak suka ada perkara yang tidak menyenangkan putriku. Demi Allah, tidak akan berkumpul putrinya Rasulullah dengan putrinya Abu Jahal musuh Allah pada seorang laki-laki. Tidak mungkin ya. Ali bin Abi Thalib, istrinya yang pertama putrinya Rasulullah, istri yang kedua putrinya Abu Jahal. Tidak mungkin dua putri bertemu. Masalahnya panjang, nanti kalau punya anak, kakek kita Abu Jahal, repot. Karena Nabi bilang tidak mau, ya, tidak mau. Nabi tidak mau, ya. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW berkata, ya, inna Fatimata minni wa ana atakhawwafu an tuftana fi diniha. Fatimah adalah dariku dan aku khawatir dia terfitnah dalam agamanya, ya. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tidak jadi poligami, ya. Jadi poligami. Karena kata para ulama tadi, karena Fatimah ini kondisinya sangat disayang oleh Nabi dan juga sangat menyedihkan, ya. Dia sedih kenapa ibunya meninggal, Khadijah. Dia sedih kenapa kakak-kakak adik-adiknya semua sudah meninggal. Kemudian sedih lagi nanti Nabi meninggal, tinggal dia sendirian dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka Nabi tidak ingin dia tersakiti hatinya, ya. Adapun Fatimah radhiyallahu taala anha, keutamanya sangat banyak. Di antaranya Rasulullah SAW pernah berkata kepada Fatimah, ya, ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya dia akan meninggal, ya. Dan Rasulullah kabarkan bahwasanya dia yang pertama kau akan pertama kali menyusul kematianku. Kemudian Fatimah menangis ketika tahu ayahnya akan meninggal, maka Rasulullah menghiburnya. Rasulullah berkata, ya Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatan nisa'i ahli jannah aw nisa'il mu'minin? Wahai Fatimah, tidakkah kau ridha, tidakkah kau suka kau akan menjadi pemimpin para wanita surga? Ini adalah tazkiyah, rekomendasi yang sangat hebat dari Nabi SAW kepada Fatimah radhiyallahu taala anha. Adapun Fatimah tadi sudah disebutkan, meninggal sekitar 6 bulan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, peristiwa berikutnya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah munculnya orang-orang munafik. Jadi saya katakan tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, ada 3 komunitas kaum muslimin, yaitu dari siapa kaum muslimin ini? Dari suku Aus, suku Khazraj. Coba kita gambarkan sebentar, ya. Jadi ketika Nabi ke kota Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah. Di Madinah ada 3 komunitas, ada 3 komunitas. Yang pertama komunitas Yahudi.
Yang komunitas Yahudi ini ada 3 suku, ya. Suku pertama namanya Bani Qainuqa. Kemudian yang kedua namanya Bani Nadir. Yang ketiga namanya Bani Quraidah. Bani Quraidah. Ya. Kemudian di sana ada kaum muslimin, komunitas kaum muslimin. Siapa sih kaum muslimin tatkala itu? Mereka ini adalah suku Al-Aus dan Al-Khazraj yang masuk Islam, Yang mereka disebut dengan kaum Ansar. Jadi Al-Ansar. Jadi kaum Ansar ini berasal dari suku Al-Aus dan suku Khazraj. Kemudian komunitas ketiga ada kaum musyrikin. Siapakah kaum musyrikin ini? Mereka adalah suku Al-Aus dan Al-Khazraj yang belum masuk Islam dan masih menyembah berhala. Siapakah pemimpin mereka? Pemimpin mereka namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan ini dari suku Khazraj, dia Al-Khazraji, ya. Al-Khazraji dari suku Al-Khazraj. Dia inilah ketika terjadi namanya perang Bu'ats. Perang Bu'ats itu 5 tahun sebelum Nabi berpindah ke hijrah kota Madinah, terjadi perang saudara. Suku Aus dan suku Khazraj ini suku dua bersaudara. Ya, yang mereka kembali kepada seorang wanita namanya Qailah. Ya, mereka disebut Banu Qailah. Satu nenek, tetapi mereka terjadi salah paham sehingga terjadi perang saudara sampai sekitar 120 tahun. Puncak peperangan mereka adalah namanya perang Bu'ats. Perang Bu'ats itu perang pemecahan dan semua senior-senior mereka meninggal dunia. Yang masih tersisa cuma ini, Abdullah bin Ubay bin Salul dan suku Khazraj. Sehingga ketika semua senior mereka sudah meninggal, suku Aus, suku Khazraj sepakat untuk mengangkat Abdullah bin Ubay bin Salul sebagai pemimpin mereka. Siap dipasang mahkota di kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Qadarullah, ternyata Nabi berdakwah, dikirimlah Mus'ab bin Umair, akhirnya banyak kaum Ansar masuk Islam, suku Khazraj masuk Islam. Akhirnya begitu Nabi datang, yang jadi pemimpin adalah Nabi SAW. Maka Abdullah bin Ubay bin Salul ini apa? Sakit hati, ya. Sehingga yang lain sudah pada masuk Islam, dia nggak mau masuk Islam, dan dia punya sekelompok pada tidak mau masuk Islam. Setelah perang Badar, ya, nampak kekuatan kaum muslimin. Akhirnya mau tidak mau Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya berubah, ya. Mereka berubah. Dari mana? Dari musyrikin menjadi munafikin. Menjadi apa? Munafikin. Munafikin dalam maksud KTP-nya Islam, ya. Islam tapi batinnya kafir. Inilah, jadi orang-orang munafik itu baru muncul pada tahun 2 Hijriah. Karena rasa takut kepada kaum muslimin, sehingga mau tidak mau mereka harus merubah status jadi munafik. Baik, kita sampaikan kisah terakhir, ya, insyaallah, tentang namanya Ghazwat Bani Qainuqa. Ya, ini jadi ini komunitas Yahudi 1, 2, 3. Yang pertama kali terusir ini nomor 1 terusir. Nomor 2 terusir Bani Nadir, terusir. Nomor 3 Bani Quraidah dibunuh, ya, dalam perang Khandaq. Nanti akan kita sampaikan perang Khandaq tahun 5 Hijriah, ya. Sebenarnya
komunitas Yahudi ini ya, mereka punya perjanjian damai ya, punya perjanjian damai. Perjanjian damai dengan siapa? Damai dengan kaum muslimin. Dengan kaum muslimin. Dengan kaum muslimin. Dalam suatu perjanjian namanya Wathiqatul Madinah. Yang tadi sudah saya singgung-singgung, namanya Wathiqatul Madinah ya. Ada risalah doktorat atau magister tentang wathaik, suatu perjanjian yang ada dalam sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Saya belum sempat baca, tapi di antaranya Wathiqatul Madinah. Itu semacam perjanjian ya, kesepakatan penduduk kota Madinah. Ya, bagaimana kalau ada musuh datang, apa yang harus mereka lakukan? Harus sama-sama berinfak untuk membela negara ya. Namun mereka semuanya berkhianat. Yahudi semuanya berkhianat. Yang pertama kali berkhianat ya ini Bani Qainuqa, ini yang pertama kali berkhianat. Kemudian yang kedua berkhianat Bani Nadhir, ingin bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga berkhianat dalam perang Khandaq, membela kaum musyrikin ya. Maka yang pertama kali terusir adalah Bani Qainuqa, kayaknya kita tunda aja lah pekan depannya. Kayaknya kita tunda aja pekan depan. Ya sudah hampir 1 jam. Kita buka tanya jawab aja ya. Kepada para pemirsa kalau ada yang bertanya, saya persilahkan. Wallahu taala a'lam bissawab. Pertanyaan Ustaz melalui ke host, ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Reza. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya telah menikah dengan alasan tertentu, sementara saya sekarang usia 31 tahun, apakah ada unsur berdosa? Yang kedua, bagaimana tips memilih istri yang soleha dan menikah semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala? Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini derita jomblo ya, derita jomblo. Derita jomblo masih tarbiyah. Tentunya hukum pernikahan kata para ulama ya sesuai dengan kondisi sang lelaki. Bisa menjadi wajib, bisa menjadi sunnah, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi haram ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan dalam kitabun nikah ya. Menjadi wajib kalau ternyata dia khawatir terjerumus dalam kemaksiatan. Misalnya kalau dia tidak menikah, akhirnya dia melakukan hal-hal yang haram seperti sering masturbasi misalnya, atau sering melihat hal-hal yang haram misalnya, maka seperti ini dia harusnya menikah agar dia bisa menyalurkan syahwatnya kepada yang halal ya. Ini sudah wajib seperti ini. Yang kedua, kalau dia ternyata bisa menjaga diri, dia tidak terjerumus dalam perkara yang haram, namun dia masih bisa bertahan, maka ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah ya. Yang ketiga, kalau ternyata ya tidak ada masalah, dia juga enggak terlalu berhasrat, enggak terlalu ini ya, maka hukumnya mubah, bisa menjadi haram kalau dia menikahi seorang wanita dalam rangka menyakiti, dalam rangka balas dendam misalnya dan yang lainnya, tentu Allah maha tahu. Di zaman sekarang ini saya rasa cuma berkisar pada wajib atau sunnah, apalagi dengan tersebarnya syahwat di zaman seperti ini, pemandangan-pandangan yang membuat syahwat bergejolak, maka seorang berusaha menyelamatkan dirinya untuk segera menikah. Dengan pernikahan tersebut insya Allah diberkahi, dia punya anak dan kemudian anak-anak yang soleh yang akan mendoakan dia dan seterusnya. Maka apalagi umur sudah 31 tahun, ini sudah termasuk jomblo yang ketuaan ya. Kalau bisa jangan sampai umur 31 tahun ya, segera menikah itu lebih baik. Adapun bagaimana memilih wanita yang solehah ya, banyak doa, ada kriteria yang sudah pernah kita bahas ya. Nanti bisa dinonton kembali tentang bagaimana proses ta'aruf yang benar. Ada cari di YouTube Ustaz Firanda, kemudian ta'aruf yang benar. Mudah-mudahan di situ bisa jadi pencerahan. Tetapi intinya berdoa kepada Allah, karena sebagaimana dikatakan sebagian ulama, kesolehan wanita sungguhnya tidak ketahuan kecuali setelah dalam pernikahan. Nah, dia bisa menampakkan dirinya soleha, kita nggak tahu ya. Tahu-tahu begitu menikah ternyata kurang ajar ya. Ternyata suka mencak-mencak, ternyata tidak bersabar, terlalu banyak nuntut, matre dan lain-lainnya, sudah musibah ya. Tetapi di antara cara yang bisa kita lakukan dengan cari informasi. Tanya kepada orang-orang yang dekat dengan dia, tanya orang yang tidak suka dengan dia bagaimana si fulana,
ya, informasi apa, ya, semampunya. Dan ingat, tidak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Ya, kalau dilihat dia kelebihannya banyak, kekurangan sedikit, maju aja bismillah ta'ala. Itu pun maju belum tentu diterima lamarannya. Baik. Pertanyaan berikutnya. Menikah dengan cara diwakilkan karena waktu tersebut telah tidak memungkinkan untuk pulang kampung karena pandemi. Bolehkah cara demikian? Boleh, pernikahan bisa dua dengan diwakilkan. Kita mewakilkan kepada seorang, entah saudara kita, entah kakak kita, siapa yang bisa kita wakil kita, dia yang maju melamar, dia yang melakukan akad pernikahan, dia mengatakan saya mewakili si fulan, ya. Ini bisa dilakukan. Atau cara kedua dengan video call, ya. Video call, hadir wali semua lengkap, semua sudah nikah aja dengan video call, tidak perlu wakilkan, langsung terjadi pernikahan. Dan alhamdulillah di balik musibah ada hikmah. Sebagian orang bahagia, kenapa? Karena menikah di masa pandemi tidak terlalu banyak biaya, tidak terlalu banyak biaya. Karena kalau selain masa pandemi harus sewa gedung, harus apa, belum walimah begitu banyak dan macam-macam, tetek bengeknya. Oleh karenanya sebagian orang semangat menikah di musim pandemi ini, alhamdulillah diantaranya mengurangi biaya sehingga biaya bisa difokus untuk persiapan rumah tangga, karena namanya kehidupan rumah tangga butuh biaya yang banyak. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaannya tentang pernikahan terus nih, Pak. Ini jomblo-jomblo semua ini yang nonton kayaknya. Baik, silakan. Selanjutnya, Anda mau bertanya, Ustaz, jika Anda menawarkan diri untuk dinikahi oleh calon suami yang dulu gagal menikah, tapi Anda belum tahu apakah calon yang dulu ini sudah benar-benar hijrah atau belum. Jika dia bersedia lagi dengan pernikahan, apakah yang harus dilakukan memastikan bahwa Ivan ini sudah hijrah? Tidak jadi masalah seorang menawarkan dirinya untuk dinikahi oleh seorang lelaki yang soleh, ya. Namun sebaiknya melalui perantara, perantara. Maksud saya wanita berusaha menjaga harga dirinya, kasih isyarat kepada laki tersebut, ya. Jangan dia telepon aku adalah milikmu, ya. Terlalu vulgar, enggak ya? Karena wanita asalnya dicari. Ya, laki yang mencari, maka bisa dengan lewat kakaknya atau lewat temannya dengan memberi isyarat agar sang lelaki mau melamar dia. Adapun mengecek apakah dia sudah berhijrah atau tidak, maka lihat bagaimana bisa mengecek akun-akun medsos yang dia miliki, pergaulannya, temannya. Tidak ada masalah kita mengecek untuk meyakinkan apakah calon kita ini soleh atau tidak. Kalau ternyata dia sudah berhijrah, sudah serius, sering ngaji dan yang lainnya, maka bismillah. Sekali lagi saya katakan kepada para jombloan dan jomblowati bahwasanya tidak ada yang sempurna. Calon kita nggak ada, kita sendiri tidak sempurna, kita banyak kekurangan. Demikian juga pasangan kita juga, calon pasangan kita juga banyak kekurangan. Apalagi setelah kita menjalani kehidupan rumah tangga, kita akan tahu masing-masing kita punya kebobrokan yang harus kita kita mengerti, ya, kekurangan dari pasangan kita. Tapi ini semua kita bicara masalah sirah, apa hubungannya dengan masalah jomblo. Mungkin karena status pernikahan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah, maka digatok-gatokkan, maka jomblo-jomblo semangat bertanya. Silakan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan selanjutnya dari Abu Musa di Riau. Anda mau tanya arti dari maksum, karena Anda pernah mendengar bahwa maksum adalah terhindar dari dosa, bukan tak pernah berdosa. Apakah perkataan ini benar? Intinya maksum adalah seperti para nabi, mereka maksum, artinya mereka terjaga dari dosa besar. Jadi dua. Pertama, dia terjaga dari dosa besar, tidak akan melakukan dosa besar. Tetapi nabi mungkin melakukan dosa kecil. Sebagaimana kita sebutkan para anbiya, mereka melakukan kesalahan. Nabi Musa punya kesalahan, kemudian Nabi Ibrahim juga punya kesalahan, Nabi SAW juga melakukan dan beliau beristighfar kesalahan. Tapi para anbiya maksum dari dosa besar, artinya tidak mungkin mereka melakukan dosa besar. Itu di antara maknanya maksum. Kemudian mereka juga maksum dari sisi menyampaikan syariat, ya. Tidak mungkin syariat yang mereka sampaikan salah, ya. Tidak mungkin kalau mereka, tidak mungkin yang disampaikan adalah salah, ya. Kemudian para nabi kalau melakukan kesalahan pasti ditegur, karena apa yang mereka lakukan berkaitan dengan syariat. Sebagaimana Nabi ditegur beberapa kali, abasa wa tawalla an jahul a'ma, ya, ini Allah tegur. Kemudian dalam ayat yang lain, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ahlallahu lak, ditegur juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tegur, afallahu anka lima adzinta lahum, Allah juga tegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga tegur dalam ayat yang lain, maka lin nabi an yakuna lahu asran hatta yuskhina fil ard. Allah juga tegur, ya. Allah juga tegur dalam ayat yang lain, maka lin nabi aisyafil musyrikin
walau kanu makanil nabi walladzina amanu yastaghfirul musyrikin walau kanu uli qurba. Sekitar 5 tadi disebutkan di mana Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara bukti kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita tidak ada yang maksum. Karena kalau kita melakukan kesalahan, enggak ada yang tegur. Wahyu sudah terputus, ya. Maka di antara makna maksum saya katakan tadi adalah maksum tidak mungkin melakukan dosa besar, ini mustahil terjadi. Kalaupun melakukan dosa kecil maka Allah tegur. Kenapa? Karena semua yang diucapkan dilakukan oleh Nabi akan menjadi syariat. Oleh karenanya Nabi maksum dari sisi pemberian kepada menyampaikan syariat tidak mungkin salah, tidak mungkin salah. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustaz, dari David di Bekasi. Kenapa orang-orang Syiah mengkultuskan Husain? Wallahu a'lam bishawab. Semuanya sebenarnya Hasan, kalau saya katakan Al-Husain lebih afdal daripada Husain karena pujian Nabi kepada Hasan lebih banyak, ya. Tetapi Husain kenapa begitu diperhatikan? Karena dia mengalami ujian yang berat, dibunuh dengan kezaliman. Dibunuh dengan kezaliman, ya. Adapun kenapa lebih mengkultuskan Husain, ya. Wallahu a'lam, saya juga tidak tahu kenapa, ya. Padahal Hasan lebih afdal daripada Husain, ya. Tetapi dengan kisah Husain ini mereka mengkait-kaitkan dengan sahabat yang lain. Seakan-akan dengan terjadinya peristiwa Karbala ini berarti para sahabat itu kafir, para sahabat itu begini, kemudian Muawiyah jadi tumbal, harus mengkafirkan Muawiyah dan yang lain-lainnya, ya. Kita juga tidak tahu sebabnya kenapa, tetapi demikianlah mereka menjadikan cerita wafatnya, mati syahidnya Husain radhiyallahu taala anhu dalam peristiwa Karbala sebagai sarana untuk mengobarkan permusuhan kepada para sahabat yang lain. Dan ini saya nggak tahu kenapa bisa demikian. Ya, mereka telah digelincirkan oleh syaitan, kemudian juga banyak lagi cerita-cerita yang tidak benar yang mereka sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan, ya, masih tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang perang Uhud. Insyaallah 2 pekan lagi baru kita mulai masuk perang Uhud. Masih pertemuan depan masih peristiwa yang terjadi menjelang perang Uhud insyaallah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada para jamaah tarbiyah. Insyaallah kita bertemu lagi dengan izin Allah pada pekan depan pada waktu yang sama باذنillah taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.